Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami dari SA3 Medan. Mari sama-sama kita beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami mau beribadah. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, bahkan memberkati ibadah kami menjadi persembahan yang berharum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tangkap pujian kita hari ini, kurasa bahagia. Kira
Saya percaya saudaraku masih mau memuji Tuhan, masih mau menggerakkan tubuhnya, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita masih angkat pujian kita. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkanku. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tahu dan percaya bahwa saudaraku rindu, bahkan sangat rindu mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini mari persiapkan hati kita dalam pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Adakah banyak yang kau perbuat Tuhan di dalam hidupmu? Banyak yang kau perbuat
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat waktu yang baik yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang terjadi saat ini. Tapi kami masih bisa berkumpul dan beribadah bersama, mendengarkan firman-Mu. Itu adalah satu kesempatan yang baik bagi kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, berkati firman-Mu yang akan kami dengar, berkati kami yang akan mendengar firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua, teman-teman, sahabat-sahabat kami di LP Anak Tanjung Gusta. Kami bersyukur kembali dari SA3 boleh melayani kalian semua, boleh bertemu kembali dalam ibadah yang disiapkan untuk kita boleh bersama-sama berbagi kasih Tuhan. Setelah sekian lama, ya saya rindu sebenarnya ingin bertemu dengan semua saudara yang ada di sana. Tapi inilah waktu yang baik bagi kita untuk tetap berfellowship bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu mungkin dari SA3 ada banyak rekan-rekan kami yang melayani kita bersama-sama. Tapi kali ini saya perkenalkan saya sebagai pimpinan dari SA3. Begitu berbahagia untuk kesempatan ini kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, sambut salam dari saya. Ya, shalom bagi kita semua. Ya, ini salam dari SA3, bukan salam dari Binjai. Ya, itu lagi viral saat ini. Tapi salam dari anak-anak Tuhan yang ada di SA3 kepada anak-anak Tuhan yang ada di Tanjung Gusta. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita ingin belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa, begitu ajaib dan begitu menakjubkan dalam kehidupan kita. Karena ternyata untuk menjadi seorang yang berhasil, menjadi seorang yang beruntung adalah bagian setiap orang yang rindu mengalaminya. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya percaya bahwa menjadi pribadi yang berhasil, menjadi orang yang beruntung juga adalah bagian saudara. Sekalipun mungkin hari ini keadaan saudara atau situasi saudaraku ada di kurungan seperti itu, tapi kesempatan untuk hidup berhasil, kesempatan untuk hidup beruntung juga adalah bagian saudara. Katakan amin. Haleluya. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang tertulis di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mungkin kebenaran ini sudah sering saudara baca, saya berharap demikian. Tapi kalaupun mungkin kebenaran ini atau firman Tuhan ini masih begitu baru bagi saudara, maka ini adalah kabar baik untuk saudara yang mendengarkannya, yang beribadah bersama dengan kita hari ini. Saya baca bagi kita Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setiap orang pasti ingin hidup berhasil dan beruntung. Setiap orang pasti ingin hidup berbahagia. Saya percaya, sekalipun saudaraku hari ini saudara ada di situasi yang mungkin berbeda dengan kami. Kami ada di dunia bebas, kami ada di tempat di mana kami bisa melakukan banyak hal. Sementara saudaraku yang ada di sana mungkin dalam satu tempat yang dikurung, ya pergerakan terbatas. Ya saya tidak akan bertanya mengapa saudara ada di sana, tapi apapun itu, dan ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saya sangat percaya ada satu maksud Tuhan untuk kehidupan saudara. Artinya bahwa hidup berbahagia adalah menjadi hak saudara. Saudara berhak untuk hidup berhasil, saudara berhak untuk hidup beruntung. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Mungkin saudara bertanya, bagaimana bisa? Bagaimana bisa saya memiliki hidup yang berhasil,
Bagaimana bisa saya bisa memiliki hidup yang beruntung sementara saya ada di tempat yang seperti ini? Ini kabar baik bagi saudara. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya, siapapun kita, bukan dibatasi oleh kondisi, tempat, ataupun keadaan kita saat ini. Ketika kita ingin hidup berbahagia, firman Tuhan dengan jelas mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang menyukai firman. Adalah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Luar biasa. Rahasia firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan tidak mengatakan kamu akan berbahagia ya kalau kamu hidup bebas. Kalau kamu punya mobil banyak, kamu punya teman yang banyak, kamu punya satu posisi yang menyenangkan, kamu punya jabatan. Tidak, itu bukan ukuran berbahagia. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang menyukai firman. Yang cinta akan firman, itulah orang yang berbahagia. Jadi hari ini, sekalipun saudara ada di sana, dalam satu tempat yang terbatas, pergerakan yang terbatas, saudara bisa mengalami kebahagiaan. Saudara bisa berhasil, hidup saudara bisa beruntung kalau saudara mengasihi, mencintai, menyukai firman Tuhan. Sebab di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya tahu ya, kita bisa membayangkan, saudara aku dikasih Tuhan, ketika saudara ya saat ini ada di tempat yang berbeda dengan kita. Saudara mungkin mengalami satu musim kehidupan yang saya percaya tidak pernah muncul dalam benak saudara, tapi kali ini saudara ada di sana. Ketahuilah bahwa untuk menjadi berbahagia, kalau saudara memutuskan hari ini, bukan ditentukan oleh masa lalu saudara. Dalam Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam mempercayai Tuhan, masa lalu tidak akan mempengaruhi masa depan. Sebab Tuhan katakan dia bisa mengubahkan ya sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang mulia. Dia ahlinya. Kita pindah ke Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Untuk menjadi seorang yang berhasil dan beruntung secara prinsip dunia, ya, dibutuhkan satu tingkat pendidikan yang baik. Dibutuhkan satu rekam jejak kehidupan yang baik, ya. Dibutuhkan satu pengalaman hidup yang baik. Dibutuhkan relasi yang baik untuk bisa menjadi seorang yang berhasil dan beruntung. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita memilih mengasihi firman, kita memilih merenungkan firman, kita memilih memperkatakan firman, itulah yang akan membuat kita bertindak hati-hati. Dan firman Tuhan katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam Tuhan, sekalipun saudara mungkin sudah begitu pesimis dengan kehidupanmu hari ini, tapi dalam Tuhan kau punya pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Wow, luar biasa. Artinya, ya, hari ini saya mau katakan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang yang berhasil dalam kehidupan ini, untuk menjadi seorang yang beruntung dalam kehidupan ini, tapi tunggu dulu, apakah saudara masih memiliki satu keyakinan dalam diri saudara bahwa saudara akan menjadi orang yang berhasil? Apakah saudara masih punya keyakinan dan keberanian untuk mengatakan bahwa saudara akan menjadi orang yang beruntung? Jangan pesimis saudara dikasih Tuhan. Tetap optimis. Lakukan 4 hal ini. Yang pertama,
suka akan firman Tuhan. Saya berharap waktu yang saudara gunakan selama saudara sedang ada, ya saya nggak bilang di penjara ya, saya mau katakan saudara sedang di karantina. Ya, saudara sedang diperbaiki lagi hidupnya. Saya berharap saudara punya begitu banyak waktu untuk merefleksikan diri, bahkan begitu banyak waktu untuk membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan. Suka akan firman, cinta akan firman. Ya, karena mungkin saya nggak tahu ada berapa lama saudara akan mendekam di sana. Ya mungkin bertahun-tahun mungkin, tapi kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh itu. Firman Tuhan jelas. Yang pertama, sukalah akan firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Kemudian yang kedua, renungkan firman itu. Karena biasanya kalau kita udah suka, kita pasti renungkan. Ya, kalau kita udah suka, kita pasti merenungkan. Ya, saudara pasti punya pengalaman bagaimana menyukai seseorang. Saudara pasti teringat itu siang dan malam. Begitu juga dengan firman. Sukailah firman Tuhan. Yang ketiga, perkatakan. Jangan lebih banyak mengeluh. Jangan lebih banyak bersedih dan mengasihani diri, mengutuki diri. Stop. Hari ini, perkatakan firman. Katakan, aku orang yang berhasil. Aku orang yang beruntung. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Dan yang keempat, saya berharap selama saudara ada di karantina ini, selama saudara ada yang sedang merefleksikan diri, belajar dari pengalaman hidup ini, mari bertindaklah hati-hati. Memiliki satu komitmen dalam diri bahwa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, tapi tetap bangkit maju dalam Tuhan. Ingat keempat hal ini. Saya berharap saudara diberkati, saudara diingatkan kembali. Ya, jangan buang-buang waktu lagi, tapi pergunakanlah waktu untuk berinvestasi pada hal-hal yang kekal. Tuhan mengasihi saudara. Bagi saudara Tuhan itu penting, dan bagi Tuhan juga saudara begitu penting. Tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap optimis, sebab dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapakku berdoa untuk semua sahabat-sahabatku, anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, bebaskan mereka. Bapakku berdoa firman-Mu yang mereka dengar akan berbicara kepada hati mereka, sehingga benar-benar kehidupan mereka tidak akan sama lagi. Sebab Tuhan akan mengubahkan mereka, membaharui mereka, menolong mereka menjadi pribadi yang berhasil dan beruntung. Berkati mereka lebih lagi pakai untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di sesi berikutnya, di ibadah selanjutnya. Tetap semangat.